Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Bagaimana kabarnya di hari ini? Pastinya dalam berkat Tuhan, dalam sukacita Tuhan, dalam damai sejahtera Tuhan. Dan biarlah di pagi hari ini kita akan sama-sama membesarkan nama Tuhan, karena kita boleh menerima kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan mengagungkan namanya. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami peduli amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami peduli amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Mari kita dengan sungguh-sungguh lagi mau nyatakan, kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Beri kami yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Dan teguhkan semua kesaksian. Dan teguhkan semua kesaksian. Oh, haleluya. Ini kami Tuhan,
Kami bawa hati kami bawa jiwa kami untuk menyembah-Mu selamanya. Haleluya. Shikiara la la mayara labo, shikiara la 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 mayara labo, shikiara la la mayara labo. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan, untuk setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian dan penyembahan kami di hari ini. Dan sebentar Tuhan, kami akan duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh tertanam di dalam hati kami dan bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Baik saudara, dimanapun Anda berada, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini dengan tema melayani Tuhan dengan hikmat Tuhan. Langsung saja kita buka dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-24 sampai 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat yang ke-24 sampai ke-25. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Kembali lagi, temanya adalah melayani Tuhan dengan hikmat Tuhan. Nah, sudah dijelaskan di ayat yang ke-24, dikatakan di sana, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Apa korelasinya melayani Tuhan dengan hikmat Tuhan, dengan hikmat Allah? Nah, ternyata hikmat Allah di sini adalah Kristus itu sendiri. Sudah jelas ayat 24 ya. Kristus itu sendiri. Hikmat Allah adalah kekuatan Allah dan Kristus itu sendirilah hikmat Allah tadi maksudnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Nah, pada waktu itu masalahnya Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Korintus, ada masalah di sana. Di ayat selanjutnya kalau saudara baca, ada jemaat yang berselisih di sana. Saya dari golongan Paulus, saya dari golongan Kefas, saya dari golongan Apolos. Jadi ada perselisihan. Rasul Paulus menuliskan surat ini dan di ayat 24 dijelaskan bahwa Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Bahwa Kristus itulah sendiri hikmat Allah. Jadi Rasul Paulus melayani dengan hikmat Allah. Kenapa? Karena dia memberitakan Kristus. Dijelaskan di sana. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi Rasul Paulus melayani Tuhan, memberitakan Injil di Korintus, dia memberitakan hikmat, yaitu Kristus itu sendiri. Coba kita naik ke ayat yang 17. Saudara akan baca di sana. Ayat yang ke-17. Nah, seperti begini. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Nah, Rasul Paulus memberitakan Injil pada waktu itu, dia memberitakan salib, yaitu Kristus itu sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, apapun yang kita kerjakan dalam pelayanan, hendaklah Kristus yang terpancar, hendaklah ada pemberitaan Injil di sana. Jadi saudara-saudara, jangan kita berkhotbah, yang kita sampaikan bukan Injil, yang kita sampaikan kesaksian-kesaksian yang lain, yang kita saksikan bukan firman Tuhan, yang kita sampaikan justru cerita-cerita yang di luar konteks firman Tuhan, bukan saudara-saudara. Kita melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan, yang disampaikan itu pemberitaan Injil. Ada pesan Kristus di sana, ada pesan Injil di sana. Nah, Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat yang di Korintus. Mereka ada selisih di sana. Karena apa? Karena mereka jemaat yang di sana, saya golongan A, golongan Apolos, golongan Paulus, golongan Kefas. Tetapi Paulus menjelaskan, aku melayani, Tuhan mengutus aku bukan untuk membaptis kamu saja, tetapi memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan. Bukan hikmat perkataan loh ya,
supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Nah, dijelaskan di sini Rasul Paulus memberitakan Injil bukan dengan hikmat perkataan, tetapi memberitakan Injil tadi, memberitakan Kristus yang seutuhnya, Injil yang sepenuhnya. Jadi saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus, pemberitaan firman yang disampaikan melalui hambanya Rasul Paulus bukan Injil yang lain, murni pure Injil Kristus yang disampaikan, bukan dengan hikmat perkataannya. Jadi kalau kita berkhotbah, jangan cuma karena kita berhikmat, jangan karena kita pandai, jangan karena kita pintar berkata-kata, bukan. Tapi ada Injil di sana, ada Kristus yang disampaikan di sana. Oh, ini jelas, bukan dengan hikmat perkataan. Saudara mungkin tahu Paulus itu orang yang hebat dibanding murid-murid yang dibanding rasul-rasul yang lain. Dia orang yang sangat berpendidikan, tetapi dia berani berkata, aku menyampaikan Injil bukan karena hikmat perkataannya, tapi karena Injil yang disampaikannya. Kenapa? Supaya jangan pemberitaan salib itu menjadi sia-sia. Jadi ketika menyampaikan firman Tuhan, Injil yang disampaikan supaya jangan pemberitaan salib itu sia-sia. Wow, luar biasa saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Jadi ketika Paulus melayani kebenaran firman Tuhan, dia itu menyampaikan Injil yang sesungguhnya, bukan dengan hikmat perkataannya. Berapa banyak orang yang mungkin gelarnya S10 atau S20 lah, nggak ngerti saya, dengan hikmatnya, dengan segala referensinya, bukan seperti itu saudara. Itu bagus, tetapi Rasul Paulus menggunakan hikmat Allah supaya jangan Injil itu sia-sia. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, yang dijelaskan Paulus itu tentang Kristus tadi. Kalau kita belajar di ayat yang ke-24 tadi dijelaskan di sana, maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi Rasul Paulus menyampaikannya bukan cuma kepada orang Yahudi maupun orang Yunani, karena orang Yahudi selalu mencari tanda, orang Yunani selalu mencari hikmat. Tetapi Rasul Paulus menjelaskan hikmat itu sendiri adalah Kristus, dan kekuatan Allah itu adalah Kristus sendiri. Nah, kalau kita baca ayat 18 tadi di sana dijelaskan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi pemberitaan salib itu, pemberitaan Kristus itu adalah kekuatan daripada Allah, dan hikmat itu adalah Kristus itu sendiri. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, hendaklah Kristus itu tercermin, hendaklah Kristus itu terpantul dari kehidupan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita baca ayat 25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Nah, jadi Rasul Paulus mau menjelaskan, kalian dulu itu loh, jemaat-jemaat di Korintus itu orang yang tidak berpendidikan. Loh, kok bisa Pak? Mana ayatnya loh? Baca ayat ke-26. Ingat ya, 26. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak yang bijak. Jadi jemaat yang ada di Korintus tidak banyak yang bijak. Ini ayatnya, perhatikan ya. Terus apalagi, tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang, tidak banyak orang yang terpandang, tapi justru itu yang dipakai Tuhan untuk memalukan hikmat dunia. Artinya apa? Ketika kita dipanggil Allah, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, ini lebih besar daripada hikmat dunia, ini lebih besar daripada hikmat yang ada di dunia. Keselamatan itu lebih besar daripada ada yang dunia. Makanya jemaat di Korintus itu bukan orang yang terpandang, bukan orang yang berpengaruh, bukan orang yang berpendidikan pada umumnya, tetapi justru dipakai Allah mempermalukan orang-orang yang ada hikmat dunia tadi. Jelas artinya di situ ya. Kalau saudara baca tadi, artinya apa itu? Yaitu 26 tadi, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang bijak, tidak banyak yang terpandang, justru dipanggil Allah untuk mempermalukan orang-orang yang terpandang, mempermalukan orang-orang yang bijak, mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Artinya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, ini lebih berharga daripada hikmat, ini lebih berharga daripada pengaruh, ini lebih berharga daripada kebijaksanaan. Keselamatan adalah hikmat itu sendiri. Kalau kita baca ayat yang ke-26, coba baca lagi. Ke-30 tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat
hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ini penutupnya. Ketika kita diselamatkan oleh Allah, menjadi hikmat bagi kita, Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ayat yang ke-30. Inilah yang paling berharga daripada hikmat dunia. Seperti jemaat di Korintus, mereka tidak banyak yang bijak, tidak banyak yang terpandang, tidak banyak yang berpengaruh, tapi justru dipakai Allah. Wow, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, apa profesimu, apa jabatanmu, apa gelarmu, apa pengaruhmu, tidak terlalu penting itu. Yang terpenting adalah engkau sudah diselamatkan Tuhan, ditebus Tuhan. Inilah yang hikmat yang paling terbesar menurut ayat yang ke-30. Biar firman Tuhan yang singkat ini dapat menjadi renungan baik kita. Tuhan Yesus berkati.